pembelajaran kita dapat berjalan dengan lancar dan kalian semua bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Aulia Nur Aziza. Aulia, apa keterangannya? Kemarin tanggal 17 Agustus kita memperingati hari besar apa? Kemerdekaan Republik Indonesia. Ya, yang keberapa? 77. Hebat semua anak ibu ya. Nah, jadi karena di bulan ini kita masih bulan Agustus ya, walaupun di penghujung, tetapi masih nuansanya adalah nuansa kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi, mari kita bersama-sama untuk menyanyikan lagu wajib nasional yang berjudul Hari Kemerdekaan. Membela negara kita 1, 2. 17 Agustus kita tetap setia membela negara kita. Oke, hari ini kita akan belajar tentang cerita fantasi. Namun sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, Ibu ingin bertanya dulu nih, siapa yang masih ingat di pertemuan yang lalu kita belajar tentang apa? Ya, silakan. Pengertian cerita fantasi. Unsur cerita fantasi. Unsur-unsur cerita fantasi. Struktur teks cerita fantasi yang luar biasa. Di kelas ini ada tidak yang pernah tampil di depan umum atau berbicara di depan umum? Kapan itu waktunya, Nak? Sewaktu saya SD. Waktu SD tuh luar biasa Leli ya, pernah tampil di depan umum. Yang lain bagaimana? Belum, sekalipun belum pernah. Mengapa demikian? Malu. Perasaan kamu ketika tampil itu bagaimana? Saya merasa malu. Bangga kan? Menjadi pusat perhatian orang, yang menjadi sorotan banyak orang. Tuh jadi bangga. Narasi atau cerita fantasi yang didengar dan yang dibaca ya. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah setelah pembelajaran ini nanti diharapkan kalian yang pertama mampu menentukan tokoh dan latar dalam teks cerita fantasi dengan tepat. Kemudian tujuan yang kedua nanti diharapkan kalian mampu menentukan tahapan peristiwa dalam cerita fantasi secara berurutan. Tujuan yang ketiga yaitu nanti diharapkan kalian mampu menceritakan kembali cerita fantasi secara tulisan. Nah, itu tujuan kita belajar pada pagi hari ini. Selanjutnya, mengapa sih materi ini penting untuk dipelajari? Ya, karena dengan mempelajari materi ini nanti kalian semua dapat menggunakan kompetensi ini di kehidupan kalian sehari-hari, ya. Dengan mempelajari ini, materi ini, nanti kalian semua, kalau kalian sudah belajar tentang menceritakan kembali isi teks cerita fantasi, maka akan menambah kosakata kalian dan menambah pengalaman. Selain itu, dengan mempelajari materi ini, nanti kalian bisa menerapkan nilai-nilai moral yang ada di cerita fantasi itu di kehidupan sehari-hari kalian, ya kan? Karena di cerita fantasi sering kita jumpai nilai-nilai moral atau kebaikan-kebaikan yang bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari kita. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan kegiatan belajar kita pada pagi hari ini. Yang pertama, nanti kalian akan bersama-sama menyaksikan video tentang langkah-langkah menceritakan kembali teks cerita fantasi. Kemudian yang kedua, nanti kalian memberikan tanggapan atau komentar dari video yang sudah kalian saksikan. Nah, yang ketiga, nanti kalian akan kembali menyaksikan video. Ya, videonya di sini film yang berjudul Pinocchio.
Yang keempat, kalian nanti akan berdiskusi kelompok. Apa yang didiskusikan? Tentang film yang sudah kalian saksikan. Setelah itu barulah nanti kalian mempraktikkan, menceritakan kembali di depan secara lisan. Kalau kita ingin menceritakan kembali cerita fantasi secara lisan, apa-apa saja yang harus kita perhatikan? Mungkin Leli yang sudah pernah tampil, nak, bisa memberikan masukannya untuk teman-teman. Volume suara, iya bagus Leli. Jadi kalau kita ingin menceritakan kembali secara lisan, volume suara kita harus diperhatikan, nak ya. Volume suara kita harus bisa terdengar oleh seluruh pendengar. Yaitu memperhatikan penampilan dan gerakan tubuh. Menggunakan penampilan dan gerakan tubuh ini akan mendukung cerita, dan juga ketika kita memperhatikan penampilan dan gerakan tubuh, pendengar akan ikut merasakan ataupun pendengar akan ikut membayangkan peristiwa atau isi cerita yang terjadi dalam cerita fantasi yang kita ceritakan. Tanggapannya, nak. Dari menyaksikan, oh ya silakan Salon. Apa nak? Cerita fantasi yang sudah kita saksikan ataupun kita baca itu bisa diceritakan kembali kalau dari video ini tadi ya. Terima kasih. Iya, jadi nak, cerita fantasi yang sudah kita baca ataupun yang kita saksikan itu bisa kita ceritakan kembali secara lisan ya, dengan memperhatikan beberapa hal, yaitu volume suara, gerak tubuh. Jadi sambil menyaksikan filmnya dibuka buku catatannya, nak. Sambil nanti kalian diskusikan tokohnya siapa saja, wataknya bagaimana, kemudian latarnya apa saja, dan strukturnya ya. Melihat Pinocchio telah berbuat yang benar, pergi mengembalikan hidupnya menjadi normal. Aku mengampunimu karena kau mengatakan yang sebenarnya. Dengan mantra lain pergi mengembalikan uang yang diambil oleh Mulan. Dan sekali lagi memperingatkan Pinocchio untuk tidak membuang uangnya lagi. Dengan memegang uang di tangannya sambil bernyanyi, Pinocchio mulai berjalan lagi. Tapi kali ini dia menghadapi jenis bahaya lain. Pemilik sirkus yang pernah menangkapnya dahulu berdiri di hadapan Pinocchio. Karena berhasil melarikan diri, pemilik sirkus sangat dendam pada Pinocchio. Dia ingin menghukum Pinocchio. Dia menangkap Pinocchio dan melemparkannya ke laut. Menurut Okta, filmnya menarik. Iya. Terus mengapa sih film ini termasuk ke dalam film fantasi? Siapa yang bisa menjelaskan? Salon. Karena ceritanya tidak masuk akal. Iya, mengapa tidak masuk akal, nak? Iya, boneka dari kayu bisa hidup, bisa bergerak dan berbicara. Film ini tidak masuk akal, maka disebut dengan film fantasi. Lafal dan intonasi. Lafal dan intonasi pertanyaan bagus. Sebelum Ibu menjawab, dari teman-teman yang lain yang bisa membantu Ila menjelaskan. Ya silakan. Afifah ya. Lafal adalah pengucapan kata dan intonasi adalah tinggi rendahnya suara. Nah, tangan untuk siapa tadi Afifah ya. Lafal itu adalah kejelasan pengucapan ketika menceritakan secara lisan. Jadi kalau kita ingin menceritakan kembali lafal kita atau kata-kata yang kita ucapkan itu harus jelas supaya bisa dipahami oleh seluruh pendengar. Kemudian intonasi. Intonasi itu adalah tinggi rendahnya suara ketika bercerita. Silakan kalian keluarkan gawai kalian, cari di internet informasi-informasi yang berkaitan dengan materi kita hari ini. Buka bukunya, nak, di halaman 54. Silakan dicek, sudah Ibu kirim linknya. Di kelas 7C. Kalau sudah, klik berikutnya. Ada kesulitan? Bisa ya? Lanjut. Dengar nggak ya? Kalian sudah siap? Sudah, Bu. Sudah kelompok berapa nih tadi? Orientasi. Akan disimak ketika kelompok orientasi menceritakan kembali. Nanti berikan tanggapan kalian ya. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang pria tua yang bernama Kakek Gepetto. Baiklah, uang sudah dibawa oleh seekor beban. Aku akan mengembalikan uang yang telah diambil oleh Tuhan tersebut. Terima kasih. Pinocchio pun berjalan lagi menuju ke sekolah.
Dia pun berlari dan menemui kakek Gepetto sambil berteriak. Ayah, dia takut. Wah, badan kamu sudah menjadi seperti manusia sesungguhnya. Perwakilan kelompok fantasi ya, ya Alfran. Silakan Alfran, boleh berdiri nggak apa-apa, biar nyaman. Menurut saya kelompok orientasi sudah bagus dalam menceritakan ulang. Mereka pun menceritakan ulang dengan berurutan. Iya, bagus sekali perwakilan dari kelompok fantasi ya sudah memberikan tanggapan. Terima kasih Alfran, silakan duduk kembali. PK sudah bagus menceritakan kembali secara lisan, hanya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Ingat tadi, kalau kita ingin menceritakan secara lisan, yang harus kita perhatikan apa? Volume suara ya, tadi volume suaranya masih malu-malu, gak dikeluarkan secara totalitas. Nah, kemudian apa lagi? Ekspresinya masih belum serius nih, ya kan? Masih ada yang senyum-senyum. Itu saja koreksinya, kalau selebihnya sudah bagus. Mereka sudah berani tampil pertama kali. Kemudian cerita yang mereka sampaikan sudah runtut. Silakan dibuka di Chrome, ketik kuisin seperti kodenya 296381. Jangan lupa ketik nama dulu baru klik mulai. Konsentrasi. Ya, ini siapa peringkat pertama? Alfran. Oke. Nah, itu nah ya urutannya ya. Urutan nilainya bagus lagi semua. Coba siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Kalau nggak ada, biar ibu sajalah yang menyimpulkan ya. Kenapa pada malu-malu semua? Padahal anak-anak ibu ini hebat-hebat semua loh. Nah, jadi kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah ya, cerita fantasi yang sudah kita baca ataupun yang kita saksikan itu bisa kita ceritakan kembali baik secara lisan maupun secara tulis. Kalau secara lisan itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan ya, yaitu apa? Volume suaranya, terus apa lagi? Gerak tubuhnya, apa lagi? Ceritanya harus berurutan. Kesan kalian belajar hari ini itu apa? Kesannya apa? Menyenangkan ya. Apa lagi nak? Ada tidak yang tidak menarik? Oh, bisa nonton, iya. Kita belajar sambil nonton. Gitu. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Tugas kalian di rumah, silahkan kalian baca-baca materi untuk pertemuan berikutnya. Yaitu masih cerita fantasi ya. Namun materinya itu adalah menulis teks cerita fantasi. Boleh kamu baca-baca di buku atau dari sumber-sumber lain di internet, boleh juga.